Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya selaku moderator dari kelompok 2 mata kuliah STI dan kami mendapatkan pembahasan judulnya yaitu pemanfaatan big data dalam keuangan. Selanjutnya next PPT-nya bisa di next. Oke, di pembahasan kali ini poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai penelitian dan yang kedua mengenai pemecahan masalah, yang ketiga pembahasan dan yang keempat studi kasus. Next. Jadi latar belakang di sini akan dijelaskan apa saya aja yang membacakan ya. Latar belakang yaitu big data mencakup kumpulan data dengan volume besar, perubahan cepat dan format beragam, termasuk data terstruktur, seni terstruktur, dan tidak terstruktur, seperti teks, gambar, dan video. Teknologi big data memungkinkan integrasi dan analisis data kompleks untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, dan seterusnya. Oke, big data itu akan terus berkembang dan terabit hingga petabit, menimbulkan tantangan dalam penyimpanan, pencairan, dan analisis. Beberapa perusahaan mulai mengeksplorasinya untuk menemukan informasi yang belum diketahui sebelumnya. Jadi itu latar belakang big data, teman-teman. Jadi big data itu eh, suatu kumpulan data dengan volume besar dan itu pasti memiliki sisi positif dan negatif sendiri. Selanjutnya yaitu next slide selanjutnya yaitu metode penelitian yang akan dijelaskan langsung oleh petugas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, untuk metode penelitian, yang pertama studi literatur. Data dikumpulkan melalui jurnal dan artikel ilmiah. Sumber utamanya kami di sini menggunakan Google Scholar. Fokus riset terkait kami mengenai implementasi big data dalam sistem keuangan, manfaat dan tantangan penggunaan big data, studi kasus penerapan big data di sektor keuangan. Untuk pendekatannya, di sini kami menggunakan kualitatif deskriptif, yang berarti penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara naratif fenomena yang ada, yaitu pemanfaatan big data dalam keuangan berdasarkan data yang dikumpulkan dari literatur yang relevan. Selanjutnya, next. Oke. Uh, Sebentar, mohon maaf, ini HP saya Belum, agak ngelag ya, teman. yang referensi jurnal. Oke, yang selanjutnya yaitu, mohon maaf teman-teman, ini HP-nya agak ngelag ya, kurang mendukung WiFi-nya. Bisa di slide mundur. Baik, yang untuk referensinya di sini yang pertama dengan judul pemanfaatan big data untuk meningkatkan bisnis bank yang terdapat pada bagian latar belakang. Yang kedua dengan judul sistematik literatur review, implementasi dan manfaat big data yang terdapat pada bagian pemecahan masalah. Selanjutnya, revolusi industri 4.0, big data implementasi pada berbagai sektor industri yang terdapat pada bagian manfaat. Yang selanjutnya dengan judul analisis implementasi aplikasi big data pada industri kesehatan, keuangan, dan pendidikan yang terdapat pada bagian tren dan tantangan. Yang terakhir berjudul kinerja keuangan big data dan keunggulan kompetitif berkelanjutan studi kasus institusi keuangan di Indonesia yang terdapat pada bagian studi kasus. Selanjutnya.
Next. Dan yang kedua yaitu pemecahan masalah. Untuk yang bertugas silakan bisa menjelaskan lebih rinci pemecahan masalah di sini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk pokok pemecahan masalah ini, saya akan menjelaskan yang menjadi latar belakang penting dalam persoalan ini. Untuk masalahnya, bagaimana pemanfaatan teknologi Big Data dapat mengatasi permasalahan dalam akurasi analisis kredit, efisiensi pelaporan keuangan, serta pengelolaan data dalam jumlah besar dan beragam. Dalam masalah tersebut ada 3 poin utama yang sering kali dihadapi. Yang pertama tadi, rendahnya akurasi dalam analisis kredit. Banyak kasus bank kesulitan mengelompokkan nasabah berdasarkan profil risiko sebenarnya karena keterbatasan dalam pemrosesan dan pemahaman data historis yang menyebabkan ketidaktepatan dalam pemberian kredit yang akhirnya bisa memunculkan kredit bermasalah atau non-performing loan. Untuk solusinya, kita bisa meningkatkan akurasi analisis kredit yang melalui pengelompokan data yang lebih tepat untuk penilaian risiko. Dengan peran Big Data ini dapat dibutuhkan untuk menyaring, mengolah, dan menganalisis informasi secara lebih akurat dan menyeluruh. Untuk permasalahan yang kedua, itu adalah pelaporan keuangan yang belum efisien dan kurang real time. Banyak institusi keuangan masih mengandalkan sistem konvensional yang bersifat periodik dan manual, sehingga pelaporan itu sering terlambat, tidak responsif terhadap perubahan kondisi, dan berisiko tinggi terhadap kesalahan input. Nah, dengan peran Big Data ini, data keuangan ini dapat diproses secara otomatis dan langsung atau real time, memungkinkan pelaporan yang lebih cepat, transparan, dan akurat. Untuk permasalahan yang ketiga, itu tantangan dalam pengelolaan data yang besar dan beragam. Data yang diterima bank yang berasal dari berbagai sumber, baik itu internal maupun eksternal, itu dalam berbagai format, mulai dari data transaksi, media sosial, hingga dokumen digital, itu kalau tanpa sistem yang memadai dapat tidak menjadi efisien dan rawan kehilangan informasi penting. Nah, dibutuhkan teknologi big data ini, khususnya metode seperti MASLD atau multi-agent system for large scale data, itu dapat mampu menangani data dalam volume besar dan keragaman format tersebut dengan lebih optimal. Jadi, secara keseluruhannya, pokok permasalahan ini tuh berpusat pada bagaimana institusi keuangan dapat memanfaatkan big data secara strategis untuk menjawab tantangan tersebut tadi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu pembahasan lainnya. Untuk yang bertugas silakan bisa menjelaskan lebih dalam yaitu mengenai pembahasan pada slide ini. Maaf ya teman-teman, ini wifi saya agak nge-lag, jadi agak bener ya. Ini wifi saya nge-lag teman-teman. Oke, next di sini pada slide kali ini yaitu mengenai manfaat. Silakan Bro, untuk yang maaf, Bro. Iya. Saya Ro. Oh iya. Maaf ya teman-teman, ini wifi saya kalau semisal memang agak patah-patah suaranya atau slide-nya yang terlambat karena ini wifi saya agak nge-lag. Jadi agak-agak sinkron di layar saya sama di layar kalian. Oke, slide ini menjelaskan mengenai manfaat. Silahkan untuk yang bertugas bisa menjelaskan lebih rinci. Baik, di sini ada juga manfaat penggunaan big data pada sektor keuangan dan perbankan di antaranya. Yang satu tuh meningkatkan peluang bisnis, yaitu
membuka sumber pendapatan dan modal bisnis, baru memulai analisis data pelangganan. Itu tuh dapat menghasilkan sumber dapatan modal bisnis baru dengan mengumpulkan data pelanggan dengan bantuan analitik data. Terus yang kedua ada personalisasi layanan, yaitu memungkinkan bank memahami kebutuhan pelanggan dan menawarkan layanan yang lebih relevan dan personal. Terus yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas dan keputusan, yaitu dengan mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Terus yang keempat, penilaian risiko lebih akurat, yaitu memberikan informasi mendalam untuk menilai risiko kredit dengan lebih baik. Terus di sini juga ada tren masa depan, yaitu yang pertama dengan penggunaan analitik data untuk mitigasi risiko dan deteksi penipuan. Terus yang kedua ada algoritma berbasis match learning, yaitu memantau pola transaksi dan aktivitas mencurigakan real time. Terus yang ketiga meningkatkan pengalaman pelanggan melalui personalisasi produk dan layanan keuangan. Selanjutnya boleh dijelasin sama yang bertugas, Baik, Mbak selanjutnya. Okai. Meskipun banyak manfaat, implementasi Big Data di sektor keuangan menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama ada privacy dan keamanan data. Ini adalah prioritas utama mengelola data keuangan yang sangat sensitif, memerlukan sistem keamanan yang canggih untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data nasabah. Resiko jika informasi pribadi atau transaksi finansial kita jatuh ke tangan yang salah. Ini bisa sangat merugikan. Yang kedua ada keterbatasan infrastruktur. Untuk mengelola big data, institusi keuangan membutuhkan investasi besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih, seperti server berkapasitas besar dan sistem pemrosesan data yang kuat. Tidak semua institusi memiliki kapasitas atau sumber daya untuk membangun dan memelihara infrastruktur semacam ini. Yang ketiga, ada regulasi data yang ketat, yaitu sektor keuangan diatur sangat ketat. Ada banyak undang-undang dan peraturan yang harus dipatuhi terkait pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data nasabah. Misalnya, untuk pelindungan data pribadi anti pencucian uang. Kepatuhan ini penting bisa menjadi hambatan dalam kecepatan inovasi. Dan yang keempat, ada kekurangan tenaga ahli. Dibutuhkan sumber daya manusia dengan keahlian khusus seperti data scientist, data engineer, dan analisis keuangan yang memahami big data. Mencari dan mempertahankan talenta ini sangat sulit karena ketersediaan mereka masih terbatas dan persaingan tinggi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, next. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh big data di poin 4, yaitu studi kasus. Itu pengaruh big data terhadap pengaruh kinerja keuangan pada 23 institusi keuangan seperti Bank BCA, BRI, Mandiri, CIM Niaga, Danamon, dan lain sebagainya, yang dikutip dari sumber laporan tahunan institusi keuangan di Bursa Efek Indonesia IDX. Yang pertama yaitu bagi institusi keuangan investasi pada teknologi big data direkomendasikan untuk meningkatkan daya saing dan akurasi strategi keuangan. Dan yang kedua yaitu bagi penelitian selanjutnya perlu dilakukan riset lanjutan seperti survei atau wawancara. Seperti itu. Iya, lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, yang keempat kesimpulan. Maksud saya selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu big data membantu sektor keuangan dalam deteksi penipuan, personalisasi layanan, dan manajemen risiko. Namun tantangan seperti privasi data, regulasi ketat, dan kekurangan tenaga ahli masih menjadi hambatan. Ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu big data itu bagus sebenarnya.
tapi tetap memiliki kekurangan walaupun dia punya kelebihan banyak ya. Efisiensi dalam pencatatan keuangan dengan data-data yang berisi data dengan volume yang kapasitas mencakup intinya besar gitu, data-data besar. Nah, tapi di sisi lain dari banyaknya kemudahan yang didapat dari pemanfaatan big data, yaitu pasti ada tantangannya teman-teman. Di antaranya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Aurel sepertinya ya. Jadi kerap terjadi mudah atau persentase terkena cybercrime itu lebih tinggi. Jadi data bisa terbongkar jika data itu tidak dilindungi, tidak diproteksi dengan proteksi yang kuat gitu. Jadi big data itu bagus, memiliki banyak manfaat, memiliki banyak keunggulan, tetapi di satu sisi lain juga banyak memiliki tantangan. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu saran, oke, ya saran. Institusi keuangan perlu meningkatkan infrastruktur, melatih SDM dan mematuhi regulasi agar pemanfaatan big data lebih optimal dan aman. Jadi walaupun banyak tantangan itu tadi, ada solusi, yaitu saran ini berupa institusi keuangan perlu meningkatkan infrastruktur, melatih SDM dan mematuhi regulasi agar pemanfaatan big data lebih optimal dan aman. Jadi SDM yang mengoperasikan big data itu lebih ditingkatkan lagi pengetahuannya, gimana cara memprotek data tersebut, data-data perusahaan yang besar dan lain sebagainya seperti itu. Jadi sarannya yaitu meningkatkan infrastruktur SDM, ya seperti itu intinya. Ini seperti itu teman-teman. Ini agak ngeblur ya ininya, karena memang jaringan saya agak nge-lag. Mohon maaf sebelumnya. Oke, next aja, nggak apa-apa, lanjut. Ini nge-lag banget, ngeblur abis. Oke, ternyata sudah slide terakhir ya teman-teman. Apa ada sesi tanya jawab ya? Oke, silakan mungkin satu pertanyaan gitu ya dari teman-teman. Oke. Kalau ada yang mau Baik. ditanyakan Ya dari teman-teman, luar jika kelompok, ada silakan ya. ditanyakan bisa angkat tangan. Maksud saya di sini kan ada fiturnya raise hand. Ya. Atau di chat juga bisa. Satu aja ya teman-teman. Oke, Waktunya sisa 5 menit lagi tanya jawab. mungkin untuk Ya, saya awali ada ya. Saya awali dulu aja Mas ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang menyusul, bolehlah. Masih cukup lah. Oke, mungkin ini kan membahas terkait dengan big data ya. Terus di bidang keuangan, mungkin bisa memberikan gambaran nggak kira-kira big data kalau dari data keuangan itu seperti apa? Mungkin menurut pemahaman teman-teman saja. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi di sini ada yang mau jawab atau dari Kak Yusuf, Kak Aurel atau Kak Erifa, Ani via Abela, anggota kelompok saya jika ada yang mau menjawab. Oke. Oke, ya coba saya jawab ya Pak ya. Coba saya jawab. Bentar Pak. Aduh, saya malah ini. Gimana Pak tadi pertanyaannya Pak? Big data itu mencakup apa saja ya Pak ya, gitu Pak? Ada yang mau ngebantuin Kak Yusuf, bantuin saya. Ini tadi pertanyaannya
Eh, kalau salah mohon diingatkan ya. Saya nangkapnya tadi suaranya soalnya patah-patah, jadi saya nangkapnya itu big data itu mencakup apa saja gitu, yang saya dengar saya. Oke, untuk moderator boleh izin saya menjawab pertanyaannya. Oke, siap. Kak Aurel, silahkan dijawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk gambaran umum dari kita atau perwakilan dari kelompok dua ini, Big Data itu merujuk kayak pemrosesan dan analisis data dalam jumlah besar, kompleks, dan beragam yang bisa berasal dari sumber internal maupun eksternal dari perusahaan keuangan. Terus ada teknologi Big Data juga yang mungkin di institusi keuangan itu seperti bank atau perusahaan investasi, asuransi atau fintech itu yang digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan akurat dari data yang sebelumnya sulit diolah menggunakan metode tradisional. Ada juga dalam big data ini karakteristik seperti volume, velocity, variety, veracity, value itu yang menjadi pelengkap dalam big data tersebut. Lalu, big data ini menjadi aset strategis dalam dunia keuangan modern, jadi bukan hanya sekedar alat untuk menyimpan dan memproses data, tetapi juga sebagai fondasi untuk inovasi layanan, efisiensi operasional, serta pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Mungkin karena waktunya mau habis, untuk kelompok ini dicukupkan ya. Mungkin kalau mau ditutup silakan dari moderator. Oke, baik. Sekian dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian atau kurang ringkasnya materi yang disampaikan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih semuanya. Mungkin untuk kelompok selanjutnya kita buat link baru ya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.